Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Filipus Kristianto, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 kategori 3 Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2301103922190110. Saya mengajar di SMA Negeri 22 Surabaya. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi perubahan lingkungan dengan subtema pelestarian ekosistem perairan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Sudah siap belajar biologi? Oke. Ya, sebelumnya kita akan absen dulu ya. Nilu hadir? Ona hadir? Wildan? Hadir. Oke, hadir semuanya hari ini ya. Oke, minta tolong satu orang pimpin dalam doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ya. Tolong silahkan Nilu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang ekosistem. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Kita akan belajar ekosistem. Nah, ekosistem ini ada banyak kelompoknya. Kita akan fokus pada ekosistem perairan. Nah, nanti kita akan coba melihat apakah masalah yang sering terjadi dalam ekosistem perairan melalui sebuah video. Saya akan tayangkan videonya. Air dikatakan tercemar kalau dia berubah ya. Warna, rasa dan bentuknya. Keasaman merupakan indikator ya antara air yang tercemar atau tidak tercemar. Ya, air digunakan sebagai masyarakat ternyata untuk tempat membuang zat-zat atau barang-barang yang tidak berguna bagi manusia ya. Akhirnya manusia menghadapi krisis air tawar. Masuknya zat-zat yang tidak berguna ini bagi manusia dimasukkan ke dalam perairan ini menyebabkan polusi air namanya. Kemudian kita juga melihat bahwa ada begitu banyak plastik di dalam perairan ya. Di mana plastik ini sulit membusuk gitu. Kemudian ada juga sampah-sampah yang dari bahan-bahan organik yang menyebabkan air di dalam saluran air kita itu menjadi asam. Dari mana sampah organik itu? Dari pertanian, dari domestik, limbah rumah tangga ya. Dan itu menyebabkan air cenderung asam. Dalam kategori tertentu, industri pun membuang zat berbahayanya pun juga ke dalam perairan. Kerusakan ekosistem yang ada di dalam perairan itu menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia juga gitu. Padahal pelakunya manusia juga gitu ya, kembali ke situ gitu ya. Kalau hal ini tidak dikendalikan, tidak dikelola, maka 10 tahun yang akan datang generasi anak, generasi cucu kita tidak bisa menikmati air bersih gitu ya. Nanti kita di sini sambil kita belajar, kita memikirkan sebuah gagasan atau ide bagaimana caranya mengelola sampah-sampah ini dalam skala kecil ya. Kita nggak ngomong skala besar. Nanti kita akan cari tahu caranya bagaimana mengelola sampah-sampah ini dalam skala kecil. Gimana sih caranya supaya nggak masuk perairan gitu. Sampai hari sini masalah yang terbesar yang saya tunjukkan dalam video barusan adalah apa? Pencemaran air, limbah air. Siapa lagi?
Nah, sekarang hari ini kita harus pikirkan caranya bagaimana zat-zat yang tidak berguna ini tidak masuk ke dalam perairan. Kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Kita akan membagi diri menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti kalian duduk merapat pada kelompoknya masing-masing ya. Kemudian saya akan memberikan buku petunjuk ini, nanti kita akan cari bersama-sama. Kalian boleh buka Google untuk bisa mencari jawaban dari ide-ide gagasan ini. Oke, Nilu. Oke, silakan yang 1 duduk bersama kelompok 1, yang 2 duduk kelompok 2, yang 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4, kursinya ditarik ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2 di sini, kelompok 3 di Wildan ya, kelompok 4 di Sirio. Silakan. 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 Yang mengisi cuma 1 orang saja. Oke, segera silakan duduk. Ya, tadi kita sudah menonton video ya. Kemudian kalian isi ya. Masalah yang kita temukan adalah terjadi ketidakseimbangan ekosistem perairan. Ini di fase 1 kalian bisa isi ini ya. Masalah yang timbul adalah terjadi ketidakseimbangan ekosistem perairan. 1 orang saja yang menulis. Ya. Oke, silakan. Yang kedua, kita tadi sudah membagi diri. Kelompok menjadi 4 ya. Kemudian carilah informasi 1 orang, googling ataupun mencari informasi ya. Apa yang kita cari adalah cara melestarikan lingkungan perairan. Nah, tiap kelompok boleh berbeda-beda caranya. Kamu mau cara apa, nanti kita presentasikan ya. Waktu 15 menit ya. Sampai ini ya, sampai yang fase ketiga ya. Ya. Kalian menuliskan gagasannya. Mau diapakan limbahnya itu? Dalam karya ini, ya, infografisnya adalah yang saya nilai adalah gagasannya 1 ya, penilaian untuk infografisnya, gagasannya ya. Yang saya ide. Semakin orisinil gagasannya, semakin saya nilainya tinggi gitu ya, seperti itu ya gagasannya ya. Terus yang kedua adalah ketika kalian presentasi gitu ya, yang dinilai balik lagi kemampuan kalian mengkomunikasikan gagasan itu. Itu penilaian yang kedua ya. Yang ketiga adalah kekompakan kelompok. Nah, itu ya penilaiannya itu saja ya. Ada pertanyaan soal gagasan, menemukan gagasan ini? Ya. Penyebabnya tadi kan kita sudah lihat di video. Idemu. Idemu, ide orisinalmu. Terus kemudian cara kamu mengkomunikasikan. Nanti kan kamu komunikasikan teman-teman kan, gitu gagasanmu. Ya. Gimana nih lo? Aman? Aman ya. 5 menit lagi ya. Oh iya dong. Gak usah panjang-panjang, yang penting gagasan idenya. Kan kita tidak membuat produknya ya. Iya. Kan penyebabnya apa ya. Lalu kemudian gagasanmu bagaimana mengurangi limbah itu. Nanti fase keempat kalian akan presentasi 1 persatu ya. Nah ini ya. Setelah kamu menemukan gagasannya, sudah menyusunnya dalam bentuk infografis, fase keempat kamu akan presentasi 1 persatu ya. 1 terserah, mau semua, mau 1, bebas gitu ya.
Yang penting komunikasinya baik kepada teman, tukar informasi, ide kalian apa, ide kelompok 1 apa, ide kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa, ya. Gitu. Kekompakan pun juga menjadi penilaian, ya. Gimana Alfonsus, aman? Mantap ya. Gracia aman? Gracia aman. Oke. Ya. Nah ini nanti kita cari tahu ini gagasan teman-teman ini. Kalau kamu tanya nanti ketahuan tuh jawabannya, gitu ya. Ya, jadi jawabannya nanti ada 4 alternatif ya. Bagaimana caranya limbah itu supaya tidak masuk ke perairan? Ya, karena ini kita menerapkan yang namanya diferensiasi idenya ya. Kelompok 1 idenya apa? Kelompok 2 idenya apa? Kelompok 3 idenya apa? Kelompok 4 idenya apa? Gitu ya. Kalau sama saya yakin mungkin punya hal yang berbeda pasti gitu ya. Karena kan kepalanya berbeda pasti punya ide-ide yang cenderung lebih berbeda gitu ya. Infografisnya iya yang kamu tulis itu. Iya. Ya terserah, kamu jangan bocorkan rahasia kelompokmu gitu ya. Kamu harus punya ide sendiri, nanti ketahuan dari kelompok lain gitu ya. Gitu ya. Enggak, infografisnya ini yang saya nilai bukan desainnya ya. Tapi saya ulangi ya. Penilaian kali ini yang dinilai adalah 1 ya, gagasanmu, orisinalitas gagasanmu ya. Jadi yang dimaksud infografis ini adalah bagaimana kamu bisa mempresentasikan gagasanmu. Ya, oke. Yang kedua adalah cara kamu mengkomunikasikan gagasanmu kepada orang lain. Ini yang dinilai. Yang ketiga kekompakan dalam artian kalian dalam kelompok itu kompak nggak? Misalnya ternyata ada yang beda. Oh saya nggak setuju nih dengan idenya ini. Nah, itu harus diatur supaya jadi kompak. Semakin kompak, semakin bagus komunikasinya, semakin bisa dilakukan idenya, semakin baguslah nilainya itu. Iya. Yang Bapak bahas dari tadi itu ini kan? Ini nih semua berulang gitu. Ini proses yang di atasnya itu menuju yang di bawahnya. Tapi yang maksudnya kita fokuskan sekarang tuh menyelesaikan yang satu mana dulu? Yang ini. Bagaimana mengelola limbah lingkungan perairan. Ini intinya ini. Intinya ini. Nah, ngeyel. Intinya itu. Terus waktunya kurang. Loh, kan jawabannya sudah kamu tulis di atasnya, tinggal dibuat di strukturnya aja. Kan jawabannya sudah ada di atasnya itu. Kan atasnya itu eksplorasinya. Eksplorasi gagasannya. Jadi teman-teman, pertanyaan fase 1, fase 2 itu kan eksplorasinya untuk. Oke, silakan jangan lama-lama ya, gitu ya. Jadi kelompok yang fase 3 itu jawaban dari eksplorasi yang sudah kamu gali di 1 dan 2 gitu ya, seperti itu. Nanti di fase 4 tinggal dipresentasikan aja gitu ya. Dia mau mikuai sampai itu juga. Ngeyel, terus pun tapi bikin nanti. Jadi ini kayak pengelolaan luar angkasa. Luar angkasa tercemar. Yuk. Oke, pasti itu bagus tahunya. Nah, kekompakan sangat dibutuhkan ya. Semakin kompak, semakin sehati, sepakat. Nah, itu semakin itu ya, seperti itu. Jadinya penyakit 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Membuat lift ke black hole. Ya, jangan mencari gagasan yang
belum bisa dilakukan ya. Di keluar angkasa gitu kan, itu kan belum bisa dilakukan gitu ya, gitu ya. Ya. Masa kamu penuhi atmosfer bumi dengan sampah gitu ya, masa, gitu ya. Gitu ya. Kan angkasa kalau capek aku kan di video melempar botol. Ayo sabar ya, harus belajar untuk tenang ya, kompak gitu ya. Ayo, itu lo tuliskan hasil penyelidikan. Cukup ya? Oke, cukup. Silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan ya. Oke, ingat nanti kelompok lain diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan atau menyanggah idenya dari kelompok ini ya. Nanti kelompok itu akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Oke, silakan kelompok mana duluan? 1, 2, 3, 4. Siapa duluan? Oke, silakan 2 dan 3. Siapa duluan? Presentasi. Ayo, silakan. Oke, silakan. Kelompok 1, 3, dan 4 silakan nanti bertanya ya, bertanya. Agak di tengah sini. Tolong agak di tengah sini. Halo. Ona. Di tengah sini, di tengah. Biar terlihat dengan jelas. Oke, kelompok lain tenang. Kelompok lain tenang. Kita akan mendengarkan presentasi infografis dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita tadi menyimak sedikit tentang video yang diberikan pada tentang pencemaran air itu seperti apa, maka kita itu berpikir lebih lanjut bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran air yang semakin marak terjadi di Indonesia ini ya. Karena kalau kita tahu sebenarnya limbah itu kan satu sisi juga ada dampaknya yang benar-benar negatif, dan itu tuh juga nggak bisa dikurangi dengan cara gampang gitu loh. Tapi aku mendapatkan kita mendapatkan beberapa sumber yang memberi kita beberapa informasi bagaimana cara mencegah pencemaran air dari banyaknya sampah-sampah atau limbah-limbah yang dibuang ke dalam perairan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita baca-baca, limbah itu memang kebanyakan dibuangnya di dalam perairan ataupun air ya. Tapi karena belum ada tempat pembuangan lain yang bisa mengatasi limbah-limbah seperti ini gitu. Dan ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya jika limbah itu dibuang ke dalam perairan ataupun selokan, sungai, itu terkadang memang menjadi hal yang biasa. Tapi ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran air dari hasil-hasil limbah pembuangan ini. Salah satunya dikatakan bahwa memakai tanaman-tanaman yang tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Di sini dikatakan bahwa kita bisa menanam tanaman air di sungai ataupun selokan agar tanaman-tanaman itu bisa menyerap zat pencemar gitu. Dan ada lagi satu cara di Belanda kalau nggak salah ini ya. Ada salah satu siklus pencemaran air yang bisa diolah kembali dan menjadi sarana air minum, tempat buat cuci mobil dan lain-lain. Nah ini tuh cara kerjanya memang agak sulit ya, karena memakai banyak peralatan ataupun bahan yang digunakan. Tapi di Belanda terbukti sudah terjadi, dan mungkin kalau misalnya kita semua ada niat dan juga ada keinginan yang kuat, dan ya itu bakalan mungkin berjaya juga di Indonesia gitu sih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Gagasan mereka satu adalah dengan menanam tanaman air yang menyerap zat pencemar. Yes. Yang kedua adalah dengan menyaringnya ya, menjadi bukan untuk minum ya, tapi untuk yang cuci mobil gitu ya, untuk menyirami tanaman yang lain. Tapi itu memang air kotor, tapi udah disaring menjadi air yang lebih bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang saya kasih waktu 3 pertanyaan ya, masing-masing kelompok 1. Silakan. Nggak bisa ya, maaf.
kan nanti kan tanahnya kan airnya kan bisa air itu menjadi air bersih. Ya. Nah, itu bagaimana sih air itu dikategorikan sebagai air bersih? Oke, dia tanya kategorinya. Lebih soal dari pertama kategorinya dari warna. Kadang itu air itu butuh kita kamu kotor ya, dan itu tuh memang benar. Kedua dari kandungan airnya. Kan airnya kan juga nggak mungkin, kalau bersih kan pasti kayak dia tuh tidak berbutek-butek gitu loh, nggak ada kayak butiran-butiran kecil yang menandakan kalau dia kotor gitu. Jadi kalau misalnya ngomong soal kategori air bersih itu ya mulai dari warna, dari penglihatan, terus juga dari bau juga. Oke, warna dan bau ya. Oke, kelompok 1 lanjut ya, silakan. Iya, itu berbicara tentang tanaman. Yang keras, yang keras. Iya, tadi kalian menyebutkan kalian akan menanam, dari kelompok kalian itu memberikan solusi yaitu dengan menanam tanaman dalam selokan atau di Ya. air Yang menyerap pencemaran. yang menyerap pencemaran. Nah, kita kan realistis saja ya, nggak mungkin kita akan merawat tanaman itu dengan kayak 24 jam per 7 gitu kan. Jadi kalau semisalnya tanaman itu tumbuh dengan liar dan malah menjadi penghalang bukan menjadi solusi, itu bagaimana? Tolong dijawab. Kalau misalnya dikatakan sebagai penghalang itu kategorinya bagaimana? Ya misal ada, Seperti apa? iya menyumbat Saluran air karena tanamannya penuh gitu. kan tumbuh dengan liar. Oke, kalau misalnya masalahnya seperti itu mungkin memang bisa terjadi ya. Tapi kalau misalnya ya kita realistis aja ya, nggak mungkin juga kita menanam itu di tempat yang sempit gitu ya. Kita juga pasti berpikir kita bagaimana cara menaruh tanaman itu agar bisa bisa tidak menjadi pencegah tapi menjadi solusi. Dan juga kalau misalnya kan tadi ngomong soal merawat 24/7 ya. Nah, ini tanaman-tanaman air ini tidak perlu dirawat seperti tanaman pada umumnya gitu loh. Ini dia bukan tanaman daratan tapi tanaman air. Jadi dia bisa hidup tanpa penglihatan kita 24/7 gitu loh. Dan juga kalau soal menyumbat itu pasti akan terjadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan juga ya. Jadi ini harus berimbang antara cara kita menanamnya, terus cara kita memperhatikan tanamannya, dan juga tempat kita menanam tanaman air tersebut gitu loh. Ya, cukup ya. Ya, betul ya. Memang tanaman ini dampak negatifnya adalah kalau tanamannya berkembang banyak ya akan menghambat ya, betul. Nanti harus dipikirkan ide yang lain ya dari kelompok lain. Oke, cukup ya. Terima kasih buat kelompok 2 ya. Silakan ya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan yang bisa dilakukan adalah menyaring ya. Tadi kalau tanaman tadi kayaknya ternyata ada kendalanya. Oke. Berikutnya siapa kelompok 1 atau silakan kelompok 1. Shalom, selamat pagi. Pagi. Kita dari kelompok 2 dan saya sebagai Kelompok 1. Oh iya, kita kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Andre Pantoni Manalu. Nah, kita akan mempresentasikan hasil penelitian kita tentang pengelolaan limbah perairan dan cara menanggulanginya. Nah, kita punya sekitar 2 atau 3 kayaknya. Oke, 2 dan 3. Cara. Nah, yang pertama itu dengan irigasi, dilakukan dengan mengalirkan ke parit terbuka. Oke. Ini memungkinkan terjadinya perembesan ke dalam tanah melewati dasar dan dinding parit. Proses penyaringan alami terjadi pada metode ini. Nah, untuk cara yang kedua kita dapat melakukan kolam oksidasi yang memanfaatkan sinar matahari, oksigen, bakteri, serta ganggang. Keempat unsur tersebut mampu membersihkan semua kontaminasi secara alami. Nah, yang ketiga ini saya lihat dari YouTube, namanya Mark Robert. Nah, dia itu ada inovasi. Dia itu kayak ada serbuk. Nah, serbuknya itu bisa buat air yang kotor jadi air yang bersih dan itu bisa diminum. Nah, menurut saya itu dapat dikembangkan oleh
petinggi-petinggi dunia supaya Untuk membersihkan. untuk membersihkan air-air yang terkontaminasi. Soalnya air-air yang terkontaminasi di dunia ini sudah Banyak. banget gitu. Iya. Dan saya berharap juga Indonesia juga dapat buat gitu. Oke. Amin. Cukup? Cukup. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Ya. Ini idenya lebih banyak ya, ada 3 ya. Nanti pertanyaannya. Pertama adalah dengan mengatur saluran perairan sebagai penyaringan alami. Oke, ini bisa dilakukan ya dengan memperbanyak saluran air gitu. Yang kedua adalah dengan apa tadi? Kolam oksidasi, dengan membiarkan secara alami ya terjadi proses oksidasi ya untuk terutama ini yang organik ya. Yang organik akan teroksidasi dan akhirnya akan jernih dengan sendirinya. Nah, yang ketiga ini saya penasaran, serbuk magic apa ini ya gitu ya. Ini yang ketiga ini serbuk magic ini yang katanya kok tokcer banget gitu ya. Iya, Oke. pentingnya Nah. buka YouTube, Pak. Iya, oke. Silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bertanya. Ya. Ya, itu misalnya ya dari ketiga solusi yang tadi dibicarakan, apakah memungkinkan kita sebagai pelajar itu bisa melakukan 3 solusi tersebut, dan juga untuk yang kedua itu kan membiarkannya secara alami itu membutuhkan berapa lama waktu, dan apakah itu memungkinkan untuk kita apakah itu memungkinkan untuk kita sebagai seorang pelajar membuat itu, dan juga apakah itu bisa membuat dalam apa ya banyak gitu loh, air yang banyak. Dan juga yang ketiga itu Satu saja pertanyaannya. yang ketiga itu unsurnya apa aja, sehingga bisa membuat agar air itu makin bersih, itu unsurnya apa aja, dan apakah itu memungkinkan untuk kita membuatnya. Sabar. Kamu boleh memilih jawab satu saja ya, satu saja. Ya, yang terakhir gampang. Oke. Nggak boleh yang kedua aja. Ya, silakan. Terserah yang jawab ya, silakan. Nah, jawabannya. Saya jangan jawab Ya. pelajar gitu nggak pikir karena ini Tapi kita bisa bantu koordinasi. Harus kompak ya. Ingat harus kompak ya, harus kompak. Ini kompak ini, Pak. Ini namanya kan. Tapi kan zaman udah canggih nah. Jadi kita kan bisa Sabar. media sosial. Yes. Oke, lanjut. Ayo silakan jawab. saya itu tidak mungkin kan untuk pelajar. Kalau semisal hanya lewat media sosial itu belum Iya. Nggak kompak, Pak. Nggak kompak. Loh, ini tidak membiarkan saya menjawab dulu, Pak. Bentar, sabar. Oke, silakan dulu. Kalau yang menyebarkan lewat media sosial itu tidak memungkinkan semua orang akan terimpact dengan ulasan tersebut gitu ya kan. Nah, pertanyaan dulu apakah kita sebagai pelajar Enggak, yang kedua, yang apakah itu memungkinkan Dilakukan dalam skala besar gitu ya. Dalam skala yang besar, benar. dalam skala yang besar Dan beberapa waktu lamanya. untuk sampah organik itu bisa ya, tapi kalau yang anorganik saya rasa sih Tidak bisa. Oke, ya, betul. Ya, jawabannya tepat ya. Oke. Cukup ya? Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3 atau kelompok 4. Duluan cepat. Ayo silakan. Ya, silakan. Apa gagasan dari kelompok 4? Silakan. Pak. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Di sini kita akan membahas secara sederhana konsep kita tentang pengelolaan limbah perairan. Nah, untuk mengelola limbah perairan dapat digunakan 3 prinsip. 4 gagasan. 4 prinsip yaitu 4R, yaitu Nah, reduce, recycle, reuse, sama refill. Nah, kalau misalnya dijelasin secara satu-satu, yaitu reduce untuk mengurangi, recycle untuk memanfaatkan kembali, dan reuse itu melakukan penggunaan kembali, seperti kayak bisa kita jelaskan seperti air yang itu digunakan untuk Kan pada konsep yang kedua kan dijelaskan itu dibagi dulu. Ya. Nah, yang ketiga itu baru kemarin. Nah, untuk yang keempat itu repair untuk usaha perbaikan dalam lingkungan. Nah, kita sudah dapat dari beberapa sumber, yaitu
kita bisa melakukan cara melestarikan lingkungan perairan itu dengan ini kita baru dapat 3 cara, yaitu usaha oleh lembaga reboisasi hutan gundul. Itu biasanya kita gunakan untuk di daratan. Lalu ada membuat penampungan air seperti waduk, Bendungan berarti ya. waduk, bendungan untuk menampung air hujan atau air sungai. Lalu ada kerjasama antara pihak, yaitu masyarakat, terus pelaku industri, pelaku usaha, dan pemerintah. Oke, cukup. Oh, satu lagi. Terus manfaatnya yaitu manfaat kita melakukannya itu adalah kembalinya ekosistem perairan secara bertahap atau perlahan. Lalu menghilangkan kemungkinan menyebarnya penyakit karena Iya. limbah perairan. Oke. Betul. Dan mengurangi ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Banyaknya ikan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia setelah perairan dibersih. Oke, lengkap sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan bertanya. Kelompok 1 pertanyaan, kelompok 2 1 pertanyaan, kelompok 3 1 pertanyaan. Kelompok 3 ini kayaknya belum bertanya dari tadi. Silakan. Gimana? Apa yang kalian sanggah tentang ide gagasan dari kelompok 4? Ya, silakan kelompok 2, silakan. Pembicaraan dengan masyarakat, industri. Ya, berjejaring, bekerja sama ya. Ya, kerjasamanya itu secara apa dan apa yang akan dihasilkan. Kalau misalnya ada salah satu pihak yang tidak bersetujunya itu akan seperti apa? Dalam bentuk apa gitu ya. Oke, silakan. Pekerjaannya itu aslinya itu gimana? Bentuk kerjasamanya itu seperti apa? Silakan. Jadi untuk kerjasamanya, yang pertama yaitu usaha lembaga reboisasi hutan gundul. Itu kan dilakukan oleh pemerintah, industri, dan juga tentunya masyarakat atau yang ada. Ya, jadi secara bentuknya itu gimana ya? Kayak saling berhubungan lah. Saling memperbaiki dengan pemerintahannya demi manfaat manusia juga. Terus Berarti bentuknya adalah penanaman hutan kembali. Terus membangun waduk tadi itu ya bentuknya. Itu bentuknya seperti itu. Ada lagi? Kelompok 1, kelompok 3? Cukup? Atta, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Terakhir kelompok 3, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Sebenarnya konsep yang kami ambil ini Ayo fokus. memang benar-benar sederhana karena memang cukup terjangkau juga bagi kita sebagai pelajar. Kami di sini pakai konsep sederhana pengelolaan limbah perairan yaitu kampanye kesadaran. Jadi prinsip ini tuh kayak meningkatkan kesadaran masyarakat karena masyarakat lebih tahu dan dekat dengan perairan yang bersama. Jadi masyarakat itu ya yang lebih tahu tentang perairan itu, mereka yang merasakan, mereka yang mengerti. Jadi perlu diberikan kesadaran, edukasi sehingga mereka mengerti akan pentingnya kebersihan perairan itu. Jadi mereka bisa terhindar dari sakit penyakit atau segala bentuk macam kerusakan alam lainnya. Metode terapan yang bisa kita gunakan dalam kampanye kesadaran ini seperti menggunakan poster atau penyuluhan seperti edukasi kita buat edukasi terhadap orang-orang mungkin yang masih kurang informasi terhadap bagaimana cara melakukan metode itu. Jadi awal dari metode ini yang kita lakukan ya ini kampanye kesadaran ini. Oke, cukup ya. Ini luar biasa sekali. Tepuk tangan buat idenya kelompok 3 ini ya. Benar ya, kampanye kesadaran karena hanya masyarakat setempat yang bisa mengelola lingkungannya dia sendiri. Oke, silakan pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Ya, silakan Andre. Kita lihat dari faktanya Indonesia tingkat kesadarannya rendah. Oke. Nah itu menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Izin menjawab. Karena memang tingkat kesadaran itu rendah ya. Jadi karena ini masih dalam tahap konsep, jadi
ini hanya struktur sederhana aja, hanya gambaran sedikit. Jadi semoga gambaran yang diberikan ini dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin menonton video ini atau yang teman-teman yang dengar di sini. Ya. Mungkin kalau Ayo fokus dulu, fokus. suatu hari nanti teman-teman pekerjaannya apa, dan teman-teman ingat kalau misalnya di Indonesia ini kan masih kurang, tapi teman-teman bisa melakukannya. Gitu. Itu aja sih. Oke, caranya bagaimana adalah dimulai dari diri kita sendiri ya ternyata ya. Dari diri kita sendiri untuk mengkampanyekan kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Oke, cukup ya. Benar ya. Salah satu caranya membangun kesadaran adalah dikampanyekan terus-menerus ya, sampai pada titik kesadaran ya dia akan menjadi sebuah kebudayaan gitu ya. Memang sekarang belum, tapi ya memang harus tadi ada betul sekolah, guru, masyarakat, tadi ada lingkungan di di balai desa atau di balai RW misalnya. Oke, seperti itu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Silakan duduk. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah punya nih banyak cara tadi, ada secara alami ya, membangun sebuah aliran irigasi, tadi ada tanaman yang mungkin kita harus melihat lokasi ya, mungkin tanaman itu dilihat lokasi yang memang kalau lebar mungkin ditanami di pinggir-pinggir sungai gitu ya, bukan di dalam tengah sungai gitu ya. Terus kemudian tadi ada ide kampanye kesadaran, itu penting sekali gitu ya. Nah, dari ini kita sudah menemukan banyak ide tentang bagaimana caranya mengurangi supaya kita manusia sebagai masyarakat memasukkan limbah ke dalam perairan. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian dalam pembelajaran kali ini, apa kesulitan terbesar di dalam penerapan pada gagasan ide kita? Tadi ada yang kelompok 1 tadi, ada yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kesulitan terbesarnya apa? Kesadaran ya, makanya kelompok 4 itu bagus dia kampanye kesadaran itu. Kesulitan terbesar masalah limbah adalah ya kesadaran itu sendiri. Banyak orang pintar di dunia ini gitu ya. Tapi orang sadar itu tidak semua orang sadar. Gitu ya. Jadi kesulitan terbesar adalah membangun kesadaran. Itu kesimpulannya pembelajaran kita kali ini gitu ya. Membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya dia sendiri gitu ya. Terutama perairan yang dia minum, dia pakai untuk membersihkan segala macam peralatan, perabotan ya, cuci piring segala macam. Nah, kalau itu kotor kan ya merugikan juga buat mereka gitu ya. Jadi dari hari ini kita belajar bahwa membangun kesadaran ya itu sangat penting sekali ya. Dan terima kasih teman-teman ya sudah tertib hari ini ya, dan kemudian sudah cukup baik ya interaksinya, dan khusus kelompok 1 tadi harus belajar untuk satu hati ya, sepakat gitu ya. Jadi hari ini kita sudah menemukan kesimpulan bahwa untuk menyelamatkan bumi ya, khususnya lingkungan perairan ya, kita sudah banyak alternatifnya tadi ya. Dan kemudian kita yang paling penting adalah membangun kesadarannya. Kita akan mengulang materi ini di pertemuan selanjutnya dalam bentuk resumatif. Jangan lupa belajar ya. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini gitu ya. Kita akan akhiri ya dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita akan pulang hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih teman-teman, pembelajaran sudah selesai.